Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai dan sukacita yang dari Allah melimpah atas hidup kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah berdoa. Kepadamu Bapa yang baik, Khalik langit dan bumi, kami mengucap syukur atas kasih penyertaan dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman. Kiranya Roh Kudus menolong untuk kami mengerti akan firman dan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan dari Kejadian 1 ayat 31 sampai Kejadian 2 ayat 1 sampai 4. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Tema kita, segala ciptaan Allah baik adanya. Saudara-saudaraku, kisah penciptaan kita dapatkan dari kesaksian Alkitab pada pasal pertama dan pasal yang kedua. Jadi di sini kalau kita melihat kesaksian dari Alkitab kita tentang adanya penciptaan, pada mulanya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Inilah Kejadian 1 ayat 1. Segala sesuatu yang diciptakan Allah selama 6 hari lamanya merupakan ciptaan yang baik. Semua baik diciptakan oleh Allah menurut yang dikehendakinya. Terlebih lagi manusia, ya. Kita manusia diciptakan oleh Allah seturut dengan gambar dan rupa Allah. Imago Dei, segambar dengan karakter Allah. Lalu kita lihat melalui kisah penciptaan ini bahwa kita percaya semuanya yang diciptakan oleh Tuhan di dalam dunia ini, atas langit dan bumi, inilah juga yang kita akui dalam pengakuan iman kita, bahwa kita percaya kepada Allah pencipta langit dan bumi. Jadi satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya itu adalah Tuhan, tidak ada yang lain. Saudara-saudaraku, kita melihat semuanya diciptakan baik. Di ayat 31 tadi dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi inilah yang dikatakan, tidak ada satupun produk yang gagal, tidak ada satupun yang rusak diciptakan Allah, termasuk manusia pada awalnya. Hanya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dia tidak lagi menjadi manusia yang sempurna dikatakan, karena manusia rentan, ringkih melakukan kesalahan. Jadi saudara-saudaraku,
pada semula awalnya Allah menciptakan semuanya baik adanya. Lalu kita melihat selama 6 hari Allah menciptakannya, dan pada hari yang ketujuh Tuhan berhenti untuk menciptakan segala sesuatu. Dan di sini dikatakan bahwa ketika Allah telah menjadikan semuanya itu baik, lalu Allah memberi hak istimewa kepada manusia. Kalau kita baca misalnya di ayat 28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi dari Kejadian 1 ayat 28 ini, manusia diberi tugas dan mandat oleh Tuhan sendiri untuk menguasai dan mengusahai segala apa yang telah diciptakan Tuhan dengan sangat baik itu. Saudara-saudaraku, inilah yang dipesankan oleh firman Tuhan, bahwa kita sebagai manusia ketika diberi tugas dan mandat sebagai makhluk yang mempunyai hak istimewa atas ciptaan Tuhan yang lain, kuasa yang diberikan itu bukan untuk mengeksploitasi segala ciptaan Tuhan, bukan juga untuk semaunya kita merusak segala ciptaan Tuhan, saudara-saudaraku. Tetapi tugas kita yang utama, bagaimana kita merawat alam ciptaan Tuhan ini dengan sebaik-baiknya, agar tetap terjaga keutuhan keindahannya dari semula sudah diciptakan baik. Saudara-saudaraku, kesadaran akan kemahakuasaan Allah dan kesadaran akan baik dan sempurnanya segala karya Tuhan lewat ciptaannya ini hendaknya menjadi pedoman bagi kita untuk tetap mengingat pesannya, untuk dapat memelihara segala ciptaan yang telah diciptakannya dengan baik itu. Oleh karena itu, hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan sebagai Allah pencipta langit dan bumi beserta isinya, termasuk yang menciptakan kita manusia, dalam hubungan kita yang baik kepadanya, mengakui bahwa kita mengimani Tuhanlah pencipta segala yang ada di muka bumi ini, menciptakan langit dan bumi. Kita mau mengakuinya juga dalam relasi kita kepada segala ciptaan Tuhan yang lainnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia yang diberi mandat oleh Tuhan, kita mempunyai hati nurani, kita memiliki akal budi untuk dapat menjaga ciptaan Tuhan yang baik ini dari kerusakan-kerusakan yang diperbuat, yang dilakukan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita mau bahwa lingkungan hidup kita, di mana alam ciptaan Tuhan yang telah diciptakan begitu baik pada awalnya, janganlah dirusak oleh karena hawa nafsu, keinginan kita yang serakah ini. Tapi ingatlah, segala ciptaan Tuhan yang baik ini bukan hanya untuk kita yang dapat menikmatinya, tetapi kita bertanggung jawab agar anak cucu kita juga kelak masih dapat menikmati segala karya ciptaan Tuhan yang baik ini. Saudara-saudaraku, sebagai manusia yang diberi mandat oleh Tuhan dari pusat segala ciptaan, kita sungguh bertanggung jawab, termasuk juga mengembalikan keindahan keutuhan ciptaan Tuhan
alam ciptaan ini beserta isinya telah rusak, sungguh mengalami kerusakan yang parah. Tugas orang percaya menunjukkan kesaksian imannya lewat pemeliharaan dan perbaikan yang harus dia lakukan untuk mengembalikan keutuhan ciptaan Tuhan dan mengembalikan segala keindahan karya Tuhan. Saudara-saudaraku, atas pertolongan Tuhanlah kita juga dimampukan untuk menjaga lingkungan alam ini, untuk tidak lebih menjadi parah kerusakannya. Oleh karena itu, setiap kita orang percaya sungguh bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam ciptaan Tuhan ini. Saudara-saudaraku, salah satu kesaksian orang beriman lewat hidupnya adalah bagaimana dia bertanggung jawab menjaga alam ciptaan Tuhan ini. Karena begitu indahnya, begitu baiknya, begitu sempurnanya Tuhan telah menciptakan segala yang ada di muka bumi ini. Allah telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya dengan begitu baik. Jadi saudara-saudaraku, inilah apa yang kita katakan. Bagaimana kita mengimani, percaya bahwa Allah pencipta langit dan bumi, dan kita meyakini segala apa yang baik yang diciptakan Tuhan itu juga harus tetap kita pelihara. Karena itu jugalah bukti tanggung jawab beriman kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa berelasi dengan baik dengan ciptaan Tuhan. Apakah itu tumbuh-tumbuhan, apakah itu makhluk hidup yang lain seperti hewan, atau seisi jagat raya ini. Semuanya perlu kita jaga. Saudara-saudaraku, biarlah kemuliaan Allah terpancar lewat ciptaan Tuhan yang begitu baik tertata, begitu indah tertata, begitu sempurna. Biarlah segala makhluk ciptaan Tuhan boleh tetap menyanyikan pujian bagi Tuhan, karena memang sungguh mereka hidup dan tetap terjaga keutuhan ciptaannya. Saudara-saudaraku, sekali lagi sebagai orang percaya, sebagai manusia, kita diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk menjaga keutuhan, kelestarian alam ciptaan Tuhan ini. Jangan sekali-kali tangan-tangan kita yang penuh dengan hawa nafsu keserakahan ini merusak ciptaan Allah, bumi yang indah diciptakan Tuhan. Biarlah tetap terjaga. Saudara-saudaraku, baiklah kita menjaga lingkungan hidup kita. Juga kita mengingat apa yang dikatakan oleh Markus 16, bahwa kesaksian kita tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada segala makhluk ciptaan Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kami mohon Tuhan menolong kami, menopang kami untuk memampukan kami menjaga segala ciptaan-Mu yang begitu baik Kau ciptakan. Terima kasih Yesus, dengarlah doa kami. Amin. Shalom saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.